Di episode ini lebih memperkenalkan sejarah geng-geng yang ada di wilayah SWORD. Dimulai dari geng legendaris Mugen yang pernah menguasai kota. Nah, karena kekuatan mereka yang dahsyat ini, geng Mugen pun mampu menguasai seluruh kota. Lalu di bawah kekuasaan Mugen, ada kakak beradik yang tidak patuh dan malah melawan Mugen. Mereka ini dua bersaudara Amimaya Brother, Amimaya Masaki dan juga Amimaya Hiroto. Mereka, Amimaya Brother, hanya berdua melawan geng Mugen yang dikenal kuat di seluruh kota. Setelah pertempuran besar antara Amimaya Brother dan juga Mugen, Mugen akhirnya tumbang dan Amimaya Brother memutuskan untuk menyembunyikan diri. Nah, setelah peristiwa besar di daerah tersebut, 5 geng baru pun lahir dan berkembang menjadi geng yang sangat ditakuti. Huruf pertama dari masing-masing geng ini melambangkan wilayah masing-masing dengan distrik yang dinamai SWORD. Distrik O, SMA gelap dan keji milik Oya Koko, yang diketuai oleh Murayama Yoshiki. Distrik W, Iblis Putih yang Memikat milik White Rascal diketuai oleh Rocky. Distrik R, Hantu dari Jalan yang Kejam milik Root Boy dipimpin oleh Smokey. Distrik D, Keluarga Pembalas Dendam milik Darumaika yang diketuai oleh Hyuga. Dan yang terakhir, Distrik S, Sano Rengokai, dibentuk oleh pecahan dari Mugen yaitu Yamato dan juga Cobra. 5 geng ini atau yang disingkat SWORD adalah 5 geng penyeimbang di wilayah ini. Oleh karena itu, 5 geng ini selalu menjaga keseimbangan kota untuk kehidupan yang tentram. Fokus episode ini dimulai dari Sano Rengokai. Orang ini adalah Chiharu. Dia adalah member baru dari Sano. Anggota lainnya ada Tetsu. Kemudian ada Dansan. Dia mempunyai toko minuman keras dan juga toko serbaguna. Setelah itu ada Yamato-san, mantan member legendaris Mugen. Dan ketua Sano, Cobra-chan adalah salah satu pendiri geng Mugen. Lanjut ke episode 2. Di episode 2 ini berjudul SMA Oya. Kisah Chiharu yang bergabung dengan Sano dimulai dari sini. 1 bulan sebelumnya, atau 1 bulan sebelum Chiharu bergabung dengan Sano. Scene dimulai ketika dia dikejar-kejar oleh siswa lainnya dari SMA Oya. By the way, buat yang belum tahu, Chiharu ini adalah siswa baru yang pindah ke SMA Oya guys. Chiharu yang dikejar sampai masuk ke daerah Sano. Chiharu yang sudah lemah dan pasrah untuk siap digebuk. Tiba-tiba Yamato datang membantu dan menghajar pasukan SMA Oya sampai tumbang. Sebelum dia menyadari bahwa ada lambang Oya di salah satu pakaian siswa itu. Doi ini kaget dan kabur ketakutan. Mungkin karena dia takut masalah ini bisa panjang dan menyebabkan konflik. Sehingga nanti akan ada perkelahian antara geng di wilayah SWORD. 1 minggu kemudian, Chiharu terus mencari lokasi Yamato untuk sekedar berterima kasih karena udah nyelamatin dia, dan ketemulah dia di bengkel Yamato. Chiharu ini berceritalah bagaimana dia bisa menjadi target dari siswa Oya lainnya. Karena dia ini juga anak bawang dan belum tahu apa-apa, dia ini nantangin Furuya, orang terkuat kedua di SMA Oya. Sejak saat itulah dia selalu menjadi target untuk dihajar. Chiharu ini juga sebenarnya punya niat lain. Dia memohon meminta bergabung dengan Sano. Namun tidak semudah itu dong, karena ini sudah menyangkut masalah geng. Yang ada malah nanti 2 geng ini akan berkonflik gara-gara 1 orang. Yamato pun jadinya dilema. Di sisi lain dia kasihan terhadap muka Chiharu yang memelas terus. Tetapi jika ketua mereka tahu masalah ini, bisa gawat nih jadinya. Keseimbangan SWORD pun bisa goyah. Setelah minum oli dan ada flashback dikit dengan orang ini. Eits, buat kalian yang bingung, orang ini adalah Noburu. Gua kasih tahu aja ya, dia ini juga anggota dari Sano, tetapi lagi di penjara karena kena kasus. Kasusnya itu apa? Nanti gua jelasin. Dan akhirnya Yamato menerimanya, dan dijanjikan akan ditemukan dengan anggota lainnya. Setelah bertemu dengan anggota lainnya, reaksi mereka seakan marah dan juga nolak. Karena jika SMA Oya ini tahu, itu sama aja buat ngajak perang. Dan akhirnya benar, SMA Oya nyamperin ke base camp Sano. Murayama meminta Chiharu untuk diserahkan. Namun Yamato menolak. Karena tidak adanya Cobra, Murayama memutuskan untuk pergi dan akan balik lagi. Kita lanjut di episode 3, di mana episode ini berjudul Sano versus Oya Koko. Nah, mendengar kabar bahwa SMA Oya ini datang ke base camp Sano, Cobra pun emosi. Dan sesuai judul di episode 3 ini, akan ada pertarungan besar antara geng di wilayah SWORD. Scene pun berpindah ke SMA Oya, yang seperti dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang mampu menahan 100 pukulan, orang tersebut akan diakui sebagai ketua dari SMA Oya. Murayama adalah orang pertama yang mampu, dan sampai kini dia adalah orang terkuat di SMA Oya sekaligus ketuanya. Scene pun berpindah lagi ke Yamato, di mana alasan Yamato ini menerima Chiharu sebagai anggota Sano, karena orang ini, yaitu Noburu. Seperti yang sudah gue jelasin tadi, Noburu ini adalah sahabat baik dari Yamato yang lagi berada di penjara.
Setelah itu, Tetsu datang membawa kabar bahwa Chiharu datang ke SMA Oya untuk menyelesaikan sesuatu. Yamato pun cus berlari menyusul Chiharu. Chiharu yang sudah berada di Oya mulai digebukin oleh siswa lainnya. Untunglah, Yamato segera datang menolong. Yamato membiarkan Chiharu berada di ruangan kelas dengan Furuya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Setelah itu, anggota lainnya dari Sanoh datang menyusul. Alasan Sanoh ini buat kukuh membela Chiharu adalah karena tidak ingin penyesalan di masa lalu terulang lagi. Yamato salah satu orang yang tidak ingin hal itu terjadi, ngotot membela Chiharu. Jadi apapun masalahnya, mereka ini selalu melindungi siapapun yang sudah menjadi bagian dari Sanoh. Tapi, jika Sanoh terlibat lebih dalam lagi, maka keseimbangan Sword akan goyah. Itulah dilema yang dihadapi mereka. Yamato yang dihajar terus-terusan mencoba untuk diam dan tidak melawan. Itu karena dia memang tidak ingin membuat masalah lebih besar dan Chiharu ini adalah 100% tanggung jawabnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Sanoh. Cobra akhirnya masuk dan mulai menghajar satu-satu anak-anak Oya diikuti dengan anggotanya. Satu persatu tangga mereka naiki. Sampai akhirnya mereka berhasil sampai di lorong di mana Yamato dihajar. Setelah itu semua anggota Sanoh masuk ke dalam kelas, yang dimana duel Furuya dan Chiharu sedang berlangsung. Chiharu sepertinya kalah dan kena hajar oleh Furuya. Habis itu Murayama datang melihat keadaan yang sudah panas. Setelah dia mengetahui bahwa di situ ada Cobra juga, Murayama pun senang. Ya jelas karena ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Dan pada akhirnya mereka pun berduel. Awal-awal pertarungan mereka berdua ini sangat seimbang, di mana masing-masing dari mereka ini saling melancarkan pukulan terbaiknya. Murayama sempat ingin memukul wajah Cobra, namun dengan insting militernya, Cobra mampu menahan pukulan tersebut. Pertarungan terus berlanjut dengan tensi cepat, di mana pertarungan ini sepertinya menunggu siapa saja yang akan terjatuh duluan. Pertarungan pun saling berbalas pukulan, yang mana udah gue bilang di sini siapa yang paling kuat bertahan kemungkinan akan menang. Murayama yang seakan tidak percaya Cobra masih bertahan. Ekspresi mukanya itu loh tiba-tiba berubah, dan di pukulan pamungkasnya akhirnya Murayama tumbang, dan diakhiri dengan tendangan kaki ke arah wajahnya. Murayama menerima kekalahan tersebut, dan membiarkan Sanoh pergi. Di akhir episode, kita bisa melihat bahwa Chiharu sudah benar-benar bisa diterima di Sanoh Rengokai. Seperti judulnya, di episode ini cerita berfokus ke geng White Rascal. Dan cerita ini dimulai ketika Tetsu serta Dansan ingin melakukan kencan rahasia. Ketika Dansan ingin nyamperin seorang wanita, tiba-tiba dia kaget karena wanita tersebut SKSD sama dirinya. Dan kebetulan daerah tersebut dekat dengan wilayah dari White Rascal. Tidak lama setelah itu, wanita ini mengajak Dan untuk pergi ke suatu tempat yang bagus, yang dimana tempat itu adalah bar Club Heaven milik White Rascal. Ketika mereka ini sedang minum di bar tersebut, Dansan menyadari bahwa itu adalah milik White Rascal, dan berencana untuk cabut aja dah daripada nanti kena masalah. Tetapi wanita ini memohon untuk membantunya, yaitu memberikan sebuah chip berisi memory card kepada pria botak. By the way, mereka berdua ini juga tidak menyadari ada seorang pria berhoodie yang membuntuti gerak-gerik mereka. Dansan pun mau nggak mau menyanggupinya dan memberikan memory card tersebut. Setelah dia mau menyodorkan memori itu, pria berhoodie tadi menangkis tangan Dan untuk mencuri memori itu dan kemudian pergi. Setelah dikejar, pria misterius itu sudah menghilang. Keesokan harinya, White Rascal langsung menghampiri kafe di mana tempat biasa Sanoh nongki. Mereka mengobrak-abrik kafe itu untuk memperingati bahwa salah satu anggota mereka memiliki masalah dengan White Rascal. Episode pun berakhir dengan Dansan yang memberitahu bahwa itu hanyalah salah paham dan dia hanya mencoba membantu wanita tersebut. Lanjut ke episode 5, di episode ini berjudul Noburu. Dibuka dengan surprise kedatangan Noburu di bengkel Yamato. Anggota Sanoh tidak mengetahui kalau Noburu ini ternyata udah bebas, dan memberi kabar kalau dia sudah bergabung dengan Lemura Group. Ya, Lemura Group ini juga bisa dibilang adalah sekutu dari Kuryu Group. Nah, orang ini adalah presiden dari Lemura Group yang memang datang untuk mengacau ketentraman di wilayah Sword. Dan diciknya lagi, mereka ini memperkerjakan bekas anggota dari Sanoh yaitu Noboru. Noboru yang datang ke bengkel Yamato mengatakan bahwa wilayah mereka akan diambil alih oleh Lemura Group dengan alasan bahwa SWOT ini sudah tidak kondusif lagi. Barang siapa yang nggak nurut sama Lemura akan dihancurkan tanpa ampun. Wilayah SWOT sendiri diberi waktu 1 hari untuk membubarkan diri. Di episode ini juga dijelaskan masa lalu dari Noboru yang kelam. Scene flashback ini menceritakan bahwa dulu Noboru, Yamato, dan juga Cobra adalah sahabat dari kecil. Dari kecil sampai besar mereka selalu bersama dan mempunyai kenangan yang cukup indah. Noboru juga adalah harapan kota karena hanya dia yang bisa berkuliah demi mendapatkan kehidupan yang layak. Ketika kuliah, Noboru juga bertemu seorang wanita bernama Miho yang kemudian menjadi pacarnya.
Nah, ketika suatu hari Cobra dan Yamato mengajak Noboru ini untuk naik motor karena udah lama nggak naik motor. Awalnya sempat ragu karena jadwal bentrok dengan jadwal ngebucinnya. Namun pacarnya akhirnya mengizinkannya pergi. Cobra, Yamato, dan Noboru touring motor. Sementara Miho tiba-tiba diajak temannya untuk seminar akhir tahun, di mana isi seminarnya ini hanyalah mabuk-mabukan saja. Malangnya Miho yang berencana untuk cabut dicegat dua orang mabuk yang sampai melakukan tindak asusila terhadap dirinya, sampai menyebarkan foto-foto bugilnya di kalangan teman maupun pacarnya. Miho yang sudah malu dan stres memutuskan bunuh diri di kamar apartemennya, yang mana jasadnya ini ditemukan oleh Noboru. Semenjak itu, Noboru berubah sangat drastis. Untuk melampiaskannya, dia menghajar para pelaku sampai membabi buta. Noboru pun dijebloskan ke penjara atas tindakan pembunuhan. Setelah di penjara, rupanya dia ditawarkan oleh salah satu anggota dari Kuryu Group. Dia menawarkan jalan terakhir untuk Noboru bisa bangkit lagi. Tapi dengan satu syarat, dia harus menghapus masa lalunya. Dan dia pun sanggup, jadilah Noboru yang sekarang. Di akhir episode, Yamato dan Chiharu ingin membersihkan kafe yang sebelumnya diobrak-abrik oleh White Rascal. Namun tanpa sengaja, Yamato menemukan kartu memori yang ternyata ada di dalam jaket dari Chiharu. Karena ketahuan, Chiharu pun kabur. Lanjut ke episode 6 berjudul Root Boy. Nameless Root atau Jalan Tanpa Nama adalah sebuah tempat di mana rata-rata orang yang tinggal di sini adalah orang buangan. Orang-orang yang tidak ingin punya identitas dan orang-orang yang tidak memiliki tujuan akan ditampung di tempat ini. Sekali orang asing masuk, maka orang tersebut tidak akan keluar lagi. Pemilik tempat ini adalah roh-roh tanpa ampun, Root Boys. Scene pun berpindah. Dansan yang akhirnya ketemu wanita misterius tersebut dan membuntutinya sampai ke markas Root Boys. Wanita itu ternyata bernama Lala. Dia adalah adik dari Smokey, ketua dari Root Boys. Dansan yang terus mengikutinya sampai dia terbawa di suatu pabrik yang dimana adalah pabrik pembuatan obat larang bernama Red Room. Scene berpindah lagi. Yamato membawa memori tadi untuk diserahkan ke Rocky. Namun Rocky ini curiga kepada Dansan, anggota dari Sano. Karena pihak White Rascal ini mengira bahwa Sano ini ikut campur dalam bisnis kotor dari Root Boys dengan menjual Red Room. Di akhir episode, Dansan menceritakan pengalaman mengerikannya ketika berada di markas Root Boys. Bahwa di pabrik itu telah memproduksi obat yang bernama Red Room. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dansan melihat satu orang. Orang tersebut adalah Chiharu. Di episode 7 berjudul Chiharu. Episode ini dibuka dengan rapat dari Lemura Group, di mana mereka masih gagal untuk mengambil alih wilayah Sword dengan White Rascal dan SMA Oya yang tidak mau tunduk dengan mereka. Setelah itu, Noboru menghampiri markas dari Darumaika. Dia mengancam jika tidak tunduk terhadap Lemura, maka keseimbangan Sword akan hancur. Dan dia juga berusaha memanfaatkan ketua dari Darumaika, yaitu Hyuga yang masih di penjara, untuk mengambil alih wilayah Sword dengan menghancurkan Sano dan juga Oyakoko. Scene berpindah. Setelah itu, Dansan, Yamato, dan Tetsu datang ke markas Root Boys untuk mencari Chiharu guna dapat penjelasan dari dia langsung. Sempat terjadi pertarungan, namun mereka bertiga berhasil kabur. Scene berpindah ke markas White Rascal, yang ternyata isi dari memori tersebut adalah list customer yang berlangganan Red Room. Jadi White Rascal ini mencurigai bahwa Root Boys sudah menjual obat-obatan terlarang di wilayah Sword. Nah, setelah itu, Dansan, Yamato, dan Tetsu berhasil kabur. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Chiharu. Yamato meminta penjelasan langsung dari Chiharu. Chiharu mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan pekerjaan kotor tersebut karena ayahnya memiliki hutang yang sangat banyak dan terus meningkat. Lalu Noboru datang dengan menawarkan dia pekerjaan untuk melaporkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Sano. Intinya, Chiharu ini sudah berkhianat terhadap Sano. Dan dalang dari semua itu adalah Noboru dari Lemura Group. Chiharu yang juga dikirim ke pabrik pembuatan Red Room bersama dengan satu utusan dari Lemura Group dan juga satu utusan dari Root Boys bernama Shion. Nah, berarti Chiharu ini berkhianat terhadap Sano dan Shion berkhianat terhadap Root Boys. Bahkan Shion juga berkhianat terhadap Lemura Group dengan mencuri data pelanggan Red Room dan kemudian menjualnya secara pribadi. Sementara White Rascal mencurigai Root Boys bahwa mereka telah menjual obat-obatan terlarang di wilayah Sword. Setelah itu, Chiharu melapor ke Noboru bahwa Shion ini melakukan transaksi di Club Heaven markas White Rascal. Jadi, Lala ini rupanya diutus untuk mengirim memory card tersebut. Lalu, Lala ini meminta tolong terhadap Dansan untuk menyerahkannya. Kemudian, Noboru mengutus si pria berhoodie ini yang tak lain adalah Chiharu untuk mencuri kembali memori tersebut. Nah,
Akhirnya kan guys, di episode 4 yang masih menjadi misteri, siapa sebenarnya pria berhoodie dan juga dari mana asal memori tersebut, terungkap di episode 7 ini. Lanjut ke episode 8 berjudul Lemura Group. Seperti judulnya, di episode ini menceritakan bagaimana bisnis dari Lemura Group. Scene pembuka juga adegan flashback ketika Noboru ingin dilantik menjadi anggota baru Lemura. Scene berpindah lagi di pabrik tempat pembuatan Red Room. Yamato dan yang lainnya mengobrak-abrik pabrik tersebut sampai hancur. Dan Smokey pun datang dengan wajah yang terkejut. White Rascal juga hadir. Rocky yang mengatakan bahwa Shion telah mendistribusikan Red Room ke Club Heaven. Akibat dari itu, wanita di Club Heaven pada teler-teler dan Smokey minta Shion untuk menjelaskannya sendiri. Di mana White Rascal dan Root Boys sempat memanas, dan Yamato menjelaskan bahwa bukan saatnya untuk gelut, karena itu adalah tujuan dari Lemura. Yamato mengatakan bahwa semua itu ulah dari Lemura, yang ingin memecah belah keseimbangan Sword. Lemura Group pun datang dan melihat pabrik mereka sudah hancur. Namun, Root Boys dan White Rascal tidak terpancing. Kemudian Noboru mendapatkan telepon dari orang Lemura, dan menyuruhnya untuk menghadap. Akibat pabrik Red Room-nya yang hancur, Noboru dinilai gagal dan dia pun dihajar habis-habisan. Setelah itu, Shion yang sudah ketahuan berkhianat terhadap Smokey, dia pun akhirnya diusir. Setelah itu, Chiharu yang berkhianat terhadap Sano tetap diterima karena dia sudah menjadi bagian dari Sano. Di akhir episode, Darumaika yang ketuanya Hyuga sudah bebas, bersiap untuk menyerang geng yang ada di wilayah SWORD. Dalam episode 9 ini berjudul Darumaika. Diawali dengan sejarah terbentuknya Darumaika. Dahulu Hyuga Group yang bekerja sama dengan Kuryu mencoba untuk menaklukkan Mugen. Namun karena keperkasaan Mugen, Hyuga Group akhirnya takluk. Akibatnya, Hyuga Group ini pun ditinggalkan oleh Kuryu. Semenjak itu, reputasi dari Hyuga Group ini hilang di kota ini. Nah, untuk memulihkan reputasi dari Hyuga Group ini, putra keempat Hyuga bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada Kuryu Group dan sisa-sisa Mugen. Maka dari itu, Darumaika ini memiliki julukan keluarga pembalas dendam. Satu-satunya cara untuk menghentikan Hyuga adalah dengan memasukkannya ke penjara. Namun sekarang, Hyuga sudah bebas dan siap untuk membalaskan dendamnya. Darumaika sudah mulai membuat onar di wilayah SWORD. Dengan mereka yang menyerang markas dari White Rascal, Root Boys, dan juga SMA Oya. Kemudian mereka menyerang ke markas Sano. Dan San yang mencoba mengalihkan dan mengulur waktu sembari menunggu anggota Sano lengkap. Akhirnya mereka berkumpul di basement parkiran dan pertempuran pun dimulai. Walaupun Sano masih minus Yamato dan juga Cobra, tetapi pertarungan berjalan seimbang, malah Sano berhasil mengalahkan pasukan dari Darumaika. Setelah kehadiran Hyuga, pasukan Darumaika pun bangkit kembali. Setelah itu, Cobra dan Yamato datang menggunakan motor. Nah guys, setelah episode 9, drama ini langsung lanjut ke episode 10. Di mana Yamato mengatakan kepada Hyuga, sampai kapan kalian akan berkelahi seperti ini? Dan Hyuga membalas, sampai dendam kami terbalaskan tentunya. Lalu Cobra menyaut bahwa mereka tidak ingin berkelahi lagi. Dan Hyuga mengatakan bahwa masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Dan jika mau masalah ini berakhir, kalian semua harus mati. Kata-kata itu dimaksudkan untuk Yamato dan juga Cobra, karena mereka ini mantan personil dari Mugen. Scene berpindah di mana Noboru dikatakan sudah resmi keluar dari Lemura. Namun, dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan dia diberikan pistol. Jadi, Noboru ini diberikan one last chance-nya untuk membunuh sahabatnya sendiri dan mengembalikan reputasi namanya di Lemura Group. Daruma versus Sano dan Hyuga versus Cobra. Di tengah perkelahian, White Rascal datang. Root Boys juga datang. SMA Oya juga hadir. Semua geng di wilayah SWORD hadir. Semua leader di wilayah SWORD pun hadir. Perkelahian tetap berlanjut antara Hyuga dan juga Cobra. Sementara yang lainnya hanya menonton. Namun Cobra sama sekali tidak melawan karena itu hanyalah sia-sia. Cobra mengatakan bahwa dia akan menghentikan rantai kebencian di dalam geng Sano Rengokai. Kemudian Noboru pun datang membawa pistol dengan mengancam siapa yang tidak tunduk terhadap Lemura akan dibunuh. Lalu Cobra mengatakan bahwa Sano Rengokai resmi dibubarkan karena tujuan dibentuknya Sano ini untuk menyambut kembalinya Noboru dari penjara. Namun Noboru tidak membutuhkannya sehingga apa gunanya sekarang? Tidak ada yang berubah. Di sini momen haru antara Yamato, Cobra, dan Noboru menjadi lebih intens. Tidak ada artinya jika nama Sano hilang. Semua akan tetap sama dan kita adalah orang yang sama. Walaupun tanpa Sano, jika bisa tetap bersama itu adalah lebih dari cukup untuk mereka. Namun, di sini Noboru masih tetap belum paham dan tetap mengarahkan pistolnya. Yamato perlahan maju menghampiri Noboru.
Dan setelah makin mendekat, Noburu akhirnya menembakkan pistolnya. Chiharu yang datang dengan membentangkan badannya, kemudian menerima tembakan tersebut. Untungnya Chiharu ini baik-baik saja. Yamato lalu berkata, untuk jangan melakukan hal bodoh lagi dan segera kembalilah. Noburu merasa tidak ada jalan untuk kembali dan mengatakan kenapa kalian semua tidak bisa mengerti dan kenapa kalian tidak memiliki pemikiran yang sama dengan aku. Cobalah kalian mengerti dan semua tidak akan seburuk ini. Terus Cobra berkata bahwa dia mengerti apa yang dilakukan Noburu untuk melindungi mereka semua. Namun caranya lah yang salah. Yamato berkata hanya ada satu tempat buat kau kembali dan itu adalah Sano. Terus, scene flashback memperlihatkan momen-momen indah dan juga haru ketika mereka bertiga bertemu pas kecil. Dari makan onigiri bareng-bareng sampai ketika mereka lulus dan Noburu kuliah. Yamato mengatakan bahwa luka Noburu tidak sebanding dengan perkelahian yang biasa dia lakukan. Dan Yamato meminta maaf karena tidak bisa memberikan hal yang dibutuhkan Noburu ketika dia sedang terpuruk. Di sini Noburu sudah mulai lulu. Bisa kalian lihat guys, si Noburu nangis sampai ingusnya ini keluar. Akhirnya Noburu kembali dan mereka bertiga nangis bersama dan berpelukan. Setelah itu semua geng bubar dan Sano berhasil mengembalikan serpihan yang dulu sempat hilang. Nah guys, ketika Noburu ini sudah di markas Sano dan dia ingin melepaskan lambang dari Lemura Group, dan bam, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil dan layar langsung blank hitam. Season ini pun berakhir dengan Noburu yang akhirnya balik lagi ke Sano Rengokai. Dan di akhir diperlihatkan bahwa Noburu ini tiba-tiba ditabrak oleh mobil, yang dimana kejadiannya itu hanya berlangsung sepertian detik saja. Jadi di akhir season ini sepertinya menggantung. Kemungkinan ceritanya akan dilanjutkan lagi di season 2-nya.